kasih-Mu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, fa ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Masih bersama bab tentang keutamaan lapar, bukan kenyang. Hidup ya tidak selalu kenyang. Hidup sederhana, mencukupkan diri dengan yang sedikit, baik itu dalam urusan makanan, minuman, dan berpakaian. Kita sampai ke hadis nomor 517. Hadis 517 ini berbincang tentang bagaimana kita menyikapi kemewahan, menyikapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan tatkala Allah memberikan kelebihan harta kepada kita? Biasanya orang akan berpikir untuk membeli ini, membeli itu, yang terkadang ya garasinya semakin besar, jumlah kendaraannya bertambah, pakaiannya juga seperti itu, makanannya jangan ditanya. Seharusnya muslim seperti apa? Kita baca hadis nomor 517. Nah, tafadhal. Effie? Oh, di Effie? نعم Ukti Effie, تفضلي. Dovira Dobi. Oke. Habis. Sebentar, katanya ada kendala teknis deh. Bismillah. Hadis nomor 517. Wa'an Abi Umamata Yasir bin Ra'labatal Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu qala ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني At-taqahula rawahul Bukhari Abu Dawud. Dari Abu Umamah Iyas bin Salabah an Ansori al-Haritsi radhiyallahu anhu, ia bercerita, pada suatu hari para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membicarakan masalah dunia ini di hadapan beliau. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan, Tidakkah kalian mendengar? Sungguh penampilan sederhana termasuk bagian dari iman, dan sesungguhnya penampilan sederhana itu termasuk bagian dari iman. Artinya, seorang yang pakaiannya sangat sederhana. Hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat Nabi adalah manusia, namun manusia pilihan yang Allah ciptakan untuk mendampingi Rasulullah SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah henti-hentinya memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan arahan untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Pada suatu hari para sahabat Nabi berbincang tentang dunia di sisi Nabi SAW. Di antara tanda-tanda orang yang cinta sama dunia, majelisnya itu isinya dunia.
yang dia omongin dunia. Mungkin ada yang berbicara tentang mobil, mobil ini, mobil itu, motor ini, motor itu. Atau bicara tentang pakaian, ada merek ini, mungkin emak-emak bicara tas, mungkin bicara jam, mungkin bicara perhiasan. Tatkala mereka berbincang hal itu, Rasulullah SAW mengingatkan mereka. Ala tasma'un? Tidaklah kalian mendengar? Ala tasma'un? Apa yang ingin Nabi sampaikan kepada mereka? Nabi ingin mereka benar-benar perhatian. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innal badadata minal iman. Innal badadata minal iman. Sesungguhnya badadah, kalau dalam pakaian, badadah itu ya pakaian yang sederhana. Nggak branded, karena orang kan kalau pakai baju selalu yang bermerek ini. Itu. Nabi menyebutkan, engkau mungkin bisa membeli. Tapi nggak harus gitu loh. Sesungguhnya hidup sederhana, berpakaian sederhana, kendaraan juga sederhana, tujuannya itu nyampe gitu loh. Ini kita tidak berbincang tentang kebersihan ya. Muslim hidup bersih, pakaiannya bersih, menarik. Tapi kalau bicara jenis pakaiannya, itu macam-macam orang. Dari yang mungkin harga 100.000 beli baju sampai harga 100 juta, itu ada. Maka Nabi memberikan arahan kepada mereka, kalaupun engkau berlebih harta, sesungguhnya hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Berpakaian dengan pakaian yang sederhana itu termasuk keimanan. Makanya kenapa orang pakai baju sekarang mereknya di luar. Kelihatan mereknya itu, ditunjukkan sama mereka. Supaya kelihatan, ini mereknya ini loh yang dia pakai. Tasnya juga seperti itu. Orang bisa pakai tas. Emak-emak ini pakai tas harga, ya anggap harga 5 juta, 10 juta, udah mahal tuh. Tapi ada yang pakai, anak bisa beli yang harga 100 juta. Ustaz. Ada mungkin sampai 500 juta. Tapi Nabi mengingatkan, al-badhadha minal iman. Sederhana termasuk keimanan. Kenapa jemaah? Kok ada barang-barang yang mahal? Ada tas harganya 500 juta. Apa bedanya tas 500 juta sama tas harganya 5 juta? Kenyamanan? Sama rasa. Tas 5 juta itu enak. Dari sisi kekuatan, insya Allah sama-sama kuat. Sama-sama dari kulit buaya. Bedanya apa? Mereknya beda. Ada mereknya itu loh. Inilah yang menyebabkan orang akhirnya berubah. Yang dapat mengantarkan kepada kesombongan. Yang awalnya nggak apa-apa. Nabi SAW ketika ada sahabat mengatakan seorang itu kepingin sandalnya bagus, ya indah, kepingin bajunya bagus. Kata Nabi nggak apa-apa. Kesombongan itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini terkadang muncul gara-gara baju yang dipakai. Kendaraan yang dikenakan. Beliau 2 kali mengatakan innal badadata minal iman. Innal badadata minal iman. Orang itu kalau biasa dengan barang-barang yang mewah, biasanya dia nggak mau pakai yang nggak mewah. Yang di bawah itu dia nggak mau. Semuanya harus mewah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau mengatakan, man tarakal libas wa huwa yaqdiru alaihi tawadu'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan pakaian, dia bisa beli itu. Dia mampu untuk membeli itu. Tapi dia tinggalkan. Sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah.
Masa duit sebesar itu hanya untuk beli pakaian, hanya untuk beli tas. Dia meninggalkan itu tawadhu'an lillah, merendahkan diri kepada Allah. Da'ahullah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka dia akan dipanggil oleh Allah di depan seluruh ciptaan Allah pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu min hulalil iman yalbasu min ayyiha sya'. Dia meninggalkan pakaian yang mewah karena tawadhu sama Allah. Pada hari kiamat akan dipanggil di depan umat manusia, di depan ciptaan-ciptaan Allah. Lalu Allah persilahkan dia untuk memilih pakaian-pakaian keimanan yang dia mau. Wah, kita tahu jemaah, pakaian yang Allah berikan di surga, yang Allah berikan kepada orang tua yang anaknya hafal Al-Quranul Karim, itu harga pakaiannya, kalau dinilai sama dunia dan isinya, nggak cukup dunia dan isinya ini untuk beli pakaian itu. Duitnya Jeff Bezos tuh nggak cukup untuk beli pakaian itu. Ditambah sama duitnya siapa? Elon Musk. Ditambah sama duitnya siapa orang-orang terkaya. Dikumpulin untuk beli baju itu nggak cukup. Di sini para ulama menjelaskan kenapa Allah sampai berikan keutamaan yang begitu besarnya buat orang ini untuk menjaga hati. Karena penampilan itu kadang berpengaruh kepada hati. Sampai bagaimana cerita emak-emak ya. Ini sekali-kali lah engkau datang kajian pakai kresek hitam. Beli tas harga 100.000 sekali-kali. Innal badada minal iman. Sekali-kali kita menampakkan kesederhanaan gitu. Nggak selalu pakai yang mewah. Makanya kita ngelihat orang itu kalau datang dengan sandal jepit sama sandal yang mahal, biasanya orang yang pakai sandal jepit itu malu-malu dia. Dia nggak ingin nunjukkan. Perasaan untuk menampilkan itu nggak ingin gitu. Tapi kalau dia pakai baju yang bagus, dia pakai sandal yang mahal, ingin tampil dia. Dia ingin menunjukkan hal itu. Ini cerita di Saudi, Syekh cerita ya. Di Arab Saudi sana. Ketika menjelaskan hadis ini. Ada pasar-pasar pasar-pasar yang mahal. Itu harga baju di sana dijual 1.000 real. Laku ya. Di pasar lainnya dijual barang yang sama 50 real. Kita kenapa kata dia? Kata dia kalau kita jual ini di toko sana nggak laku. Kalau dijual 1.000 real, jual 4 juta laku. Jual 200.000 nggak laku. Di tempat ini ya pasarnya memang seperti itu. Berarti kan orang itu beli apa ya? Beli prestis ya, beli apa namanya? Iya, prestis ya. Pulang bawa tas yang ada nama tokonya. Ada nama mereknya. Di pasar biasa, kresek biasa gitu. Maka hendaklah seorang muslim itu cerdas dan cerdik. Bijak. Nggak apa-apa. Engkau punya kelebihan harta, bisa untuk beli ini. Tanpa engkau meninggalkan kewajiban-kewajibanmu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau engkau hidup sederhana, menahan keinginan-keinginanmu, menundukkan nafsumu untuk hidup biasa-biasa aja, sesungguhnya itu termasuk tanda kuatnya iman. Kita mampu untuk mengendalikan emosi kita. Kembali banyak orang beli barang itu dengan emosi, bukan dengan akal. Dan itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Baik, ini ingat, kalau bicara keimanan, bicara kebersihan, maka muslim pakai baju yang bersih, pakai baju yang menarik, tapi nggak harus mahal, nggak harus mewah gitu. Sehingga ya hatinya akan lebih terjaga. Ketika dia kumpul sama kawan-kawannya, nasihat anak buat emak-emak yang biasa pakai baju mewah-mewah, sekali-kali lah engkau datang dengan pakaian yang sederhana. Ya,
dengan tas yang biasa aja, dengan sandal yang biasa, mungkin mobilnya pun yang dikendarai yang biasa. Mobil umum gitu. Bagus, banyak mobil-mobil yang bagus tanpa harus keluar duit banyak. Barakallahu fikum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 518. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu natalaqa iman likurois wa zawadana wa zawadana wajawadana min tamrin lam yajid lana khairah wa kana Abu Ubaidata yu'atina tamratan tamrah fakila kaifa kuntum tasna'un biha qala namussaha kama yamussu sabiyu thumma nasrubu 'alaiha minal ma' fatakfina yawmana illa lail wa kunna nadribu biisiyinas wa kunna nadribu biisiyinal qabato thumma nabulluhu bil ma'i fana'kuluhu qala wang tolakna ala sahilil bahr farufi'a lana ala sahilil bahri kahay'atil kathi dohmi fa'ataina sahiyatun tud'al ambar faqala Abu Ubaidah maitatun summa qala la bal nahnu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillahi wa qad turib fakullu fa'aqamna alaihi syahran wa nahnu salasa mi'ah hatta saminna wa laqad ra'aituna naghtarifu min waqbil ainihi bil kilali duhna wa naqta'u minhul fidara kasauri au ka qadris saur walaqad akhada minna Abu Ubaidah salasata asyara rajulan fa'aqadhum fi raqbi waqbi. ainihi wa akhad Hah? fi waqbi ainihi wa akhad zilaan min adlaihi fa aqamaha rohala ba'irin ma'anna famarra min tahtiha wa tazawwadna min lahmihi wasya'ik falamma qadimna madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakarna zalika lahu faqala huwa rizqun akhrajahu lakum wa hal ma'akum min lahmi fatimuna fa'arsalna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu fa'akalahu rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah mengutus kami di dalam pimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan tujuan adalah dagang Quraisy, dan beliau membekali kami dengan sekantong kurma karena beliau tidak mendapatkan makanan yang untuk kami, dan Abu Ubaidah memberi kami masing-masing satu butir kurma. Lalu ada yang bertanya, apa yang bisa kita lakukan dengan kurma itu?
Abu Ubaidah menjawab, kita bisa menghitungnya seperti yang dilakukan oleh bayi. Dan kita meminum air sehingga dengan itu kita bisa bertahan sampai malam. Selanjutnya, kita dapat menumbuk dedaunan dengan tongkat masing-masing. Lantas kita membasahinya dengan air dan baru setelah itu memakannya. Jabir bin Abdullah meneruskan ceritanya. Lalu kami pun berangkat melewati pesisir pantai dan di pantai itulah terlihat gundukan yang menyerupai bukit pasir yang besar. Kemudian kami mendatanginya dan ternyata gundukan itu adalah seekor binatang yang disebut dengan al-anbar, ikan paus. Abu Ubaidah berkata, sungguh sudah menjadi bangkai. Kemudian dia berkata lagi, tidak apa-apa, karena kita ini adalah utusan Rasulullah SAW yang tengah berjuang di jalan Allah. Terlebih kalian dalam keadaan terpaksa. Karenanya, makanlah bangkai ikan itu. Kami bertahan di sana selama 1 bulan dan kami satu rombongan yang terdiri dari 300 orang. Hingga akhirnya kami menjadi gemuk dan kami masih ingat pada saat kami mengambil bola mata ikan itu dengan tempayan untuk dimanfaatkan sebagai minyak. Kami juga ingat ketika memotong-motong ikan besar itu seukuran anak lembu atau memotong-motongnya sebesar anak lembu. Abu Ubaidah telah mengambil 13 orang dari rombongan kami dan menyuruh mereka duduk di antara bola mata ikan itu. Abu Ubaidah juga mengambil salah satu rusuknya, kemudian lantas dia menuntun seekor unta terbesar yang ada bersama agar berjalan di bawah tulang ikan tersebut. Maka unta itu berjalan di bawahnya hingga akhirnya kami membekali diri dengan dan dendeng ikan tersebut. Setelah sampai di Madinah, kami segera menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau pun bersabda, ini adalah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian. Apakah kalian membawa sisa daging itu yang dapat kami makan? Maka kami segera membawakan daging ikan tadi kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun memakannya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Ketika mereka berjuang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka apa adanya. Dari sisi persenjataan, perbekalan, bicara makanan mereka. Bagaimana mereka tiap hari perjalanan itu hanya makan 1 butir kurma. Dikasih satu-satu. Dalam riwayat lain dikatakan, apa gunanya 1 butir kurma itu? Dia mengatakan kita baru merasakan nikmatnya 1 butir kurma itu ketika itu habis. Ternyata 1 butir kurma itu Masya Allah begitu berharganya. Sedangkan kita sekarang banyak membuang-buang makanan. Betapa seringnya kita melihat ya di restoran-restoran yang buffet terbuka. Orang ngambil semau dia, ngambil ini, ngambil ini. Setelah itu nggak dimakan. Fadl kalau kau makan, jangan dibuang-buang. Lihat bagaimana sahabat Nabi. Mereka makan 1 butir kurma sehari. Habis, mereka makan daun-daun. Daunnya pohon ditumbuk, kasih air. Kalau mungkin di Indonesia banyak sayuran ya, Mbak. Banyak lalapan yang bisa dimakan. Ini di padang pasir, pohon apa yang ada di sana? Mereka makan itu. Ini hadis seharusnya dibacakan kepada orang-orang yang biasa makan di buffet terbuka. Kemudian dia mengambil semau dia, lalu dia nggak makan. Sampai akhirnya di restoran-restoran itu ditulis jemaah. Ambil yang kamu suka. Lalu habiskan yang kamu ambil. Habiskan. Jangan hanya terfitnah matanya, lupa sama perutnya. Ada orang tatkala melihat makanan itu, dia makan dengan matanya. Oh, ini enak, ini enak. Dia bawa tuh.
sampai meja makan, mungkin dia makan ya seperempat atau setengahnya, udah gak kuat lagi. Ini nasihat anak buat yang makan di hotel dengan buffet terbuka, tolong ngambil sedikit, makan. Nanti kurang, masih lapar, berdiri lagi, ambil lagi. Dan ini insya Allah akan lebih sehat buat engkau. Daripada engkau sekali berdiri, lalu ambil makanan itu, dan duduk menghabiskan. Ketika engkau makan sedikit, habis ya, berdiri lagi. Jadi turun tuh makananmu, ngambil lagi. Nanti kurang, ngambil lagi. Malu. Daripada engkau malu sama manusia, lebih baik engkau malu sama Allah ketika makanan yang engkau ambil tidak engkau habiskan. Engkau berdiri ngambil lagi. Orang mau ngomong apa terserah mereka. Engkau memang ngambil secukupnya. Kemudian bagaimana Allah memberikan rizki kepada mereka. Apa rizki yang Allah berikan kepada mereka? Ikan paus yang besar sekali. Dari jauhan kelihatan seperti bukit kecil gitu. Yang matanya, kelopak matanya itu dimasukin 13 sahabat. 13 orang ada di matanya doang. Gimana besarnya ini? Singkat cerita, mereka jadi gemuk. Kayak habis makan ikan doang ya. Mereka nggak ada yang lainnya. Itu mereka makan dalam kondisi bangkai. Dan akhirnya ketika mereka pulang ke kota Madinah, mereka bercerita kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada mereka? Radhiyallahu ta'ala anhum. Huwa rizqun akhrajahullahu lakum. Itu rizki yang Allah keluarkan buat kalian. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin. Kita tuh kadangkala dalam menjalani kehidupan ini merasa berat. Ya Allah, kok susah. Ketika engkau sampai puncak kesulitan dan kesusahan, setelah itu akan ada kemudahan. Bagaimana cerita sahabat? Dari sejak berangkat udah susah. Bekalnya cuma 1 kantong kurma. Dibagi kepada para sahabat. Yang jumlahnya banyak. Dalam riwayat itu jumlah mereka adalah 300 orang. Dibagi kepada mereka. Bagaimana kondisi mereka? Ya 1 butir kurma. Dalam perjalanan kehabisan bekal. Tapi mereka tetap berbaik sangka sama Allah. Jalan aja. Yang jelas Allah yang ada di atas arsy-Nya melihat kondisi kita. Maka hendaklah kita ya hidup lebih sederhana dan menerima serta yakin setelah kesulitan ada kemudahan, bahkan bersama kesulitan kemudahan itu berjalan. Barakallahu fikum. Nah, hadis nomor 519. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat kana kummu qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Nah, ini bicara kesederhanaan dalam pakaian. Hadisnya secara sanadnya dhaif. Dalam hadis ini disebutkan lengan baju Nabi itu sampai ke pergelangan tangannya. Walaupun hadis ini dhaif, ada hadis lain di mana larangan isbal dalam pakaian dan dalam celana, dalam sarung, dalam imamah, itu dilarang. Artinya biasa aja lah ketika bikin baju ya, bukan yang lengannya sampai ketutup tangannya. Kemudian kalau pakai
celana, pakai sarung, pakai gamis, diangkat di atas mata kakinya. Rasulullah SAW mengatakan, La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Kalau nggak sombong, ya tetap dilarang sebenarnya. Tapi hukumannya tidak dilihat sama Allah SWT. Hanya saja memang memanjangkan pakaian itu akan mengantarkan kepada kesombongan. Kita akan meremehkan orang yang pakaiannya di atas mata kakinya. Biasanya orang-orang yang pakaiannya melewatin mata kaki, kalau ngelihat orang yang pakaiannya di atas mata kaki, dia merasa remeh orang ini kayaknya. Hati-hati. Perempuan pun dilarang. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang larangan tersebut, Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, bagaimana dengan para wanita? Kalau bajunya nggak boleh di bawah mata kaki. Yurkhina shibra. Perempuan itu diperbolehkan untuk memanjangkan pakaian dari setengah betisnya 1 jengkal. Kata mereka, idzan tadhar aqdamuhun. Kalau gitu kelihatan telapak kaki mereka. Kalau hanya 1 jengkal. Maka Nabi SAW mengatakan, yurkhina dhira'an. Dia panjangkan 1 hasta dan nggak boleh nambah. Maka kita lihat gaun-gaun malam, gaun-gaun pengantin yang sampai 1 meter, 2 meter, 3 meter. Sampai digendong bajunya itu. Kenapa? Nggak enak dia pakai baju itu. Nggak nyaman. Tapi hatinya untuk menunjukkan kemewahan. Bahkan mengantarkan kepada kesombongan. Maka dalam berpakaian hendaklah kita tahu diri. Mana yang seharusnya kita pakai, mana yang nggak boleh, mana yang boleh, yang jelas semuanya boleh. Kecuali yang dilarang sama Nabi SAW atau disebutkan sama Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke hadis nomor 520. Ini cerita Jabir bin Abdullah pada saat penggalian parit di tahun ke-5 Hijriah. Cerita ini panjang, mungkin kita akan baca artinya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Naam, tafadhal. Hadis 520 dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia mengutarakan, pada saat terjadi perang Khandaq, kami menggali parit. Lalu kami menemukan lapisan tanah yang sangat keras sekali. Maka mereka pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaya berkata, ini ada lapisan tanah yang sangat keras yang menghalangi penggalian parit. Maka beliau bersabda, aku yang akan turun menggalinya. Kemudian beliau berdiri sementara perutnya diganjal dengan batu. Dan sudah 3 hari kami tidak merasakan makanan. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cangkul lantas mengayunkannya. Maka hancurlah tanah yang keras tadi sampai-sampai menjadi debu yang dihamburkan. Lalu aku katakan, ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku berkata kepada istriku, aku melihat sesuatu kelaparan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sulit untuk dilawan dengan kesabaran. Apakah engkau mempunyai sesuatu? Istriku pun menjawab, aku mempunyai gandum dan seekor kambing betina. Kemudian aku menyembelih kambing betina tersebut dan menumpuk gandum, lalu kami letakkan dagingnya di dalam belanga. Setelah itu, aku kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang adonan gandum sudah lembut dan isi belanga yang berada di atas tungku sudah hampir masak. Maka aku mengatakan, ada sedikit makanan dari sisiku, ya Rasulullah, silahkan datang ke rumahku bersama 1 atau 2 orang. Beliau bertanya, seberapa banyak makanan itu? Aku menyebutkannya, dan beliau bersabda, wah, cukup banyak lagi baik.
Beritahu istrimu, janganlah dia mengangkat belanga dan roti dari tungkunya sampai aku datang ke sana. Lebih lanjut beliau bersabda, bangkitkanlah kalian. Maka kaum Muhajirin dan Ansor segera bangkit lalu menemui istriku dan aku memberitahu, celaka kamu. Nabi SAW datang bersama para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor serta beberapa orang yang ada bersama mereka. Namun istriku menanggapi, apakah beliau bertanya kepadamu? Ya, jawabku. Setelah tiba di rumah Jabir, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, masuklah dan jangan berdesak-desakan. Kemudian beliau memotong roti dan mengambil daging, dan beliau pun menutup kembali belanga itu dan membiarkan belanga itu tetap direbus. Lantas beliau menyajikannya kepada para sahabat. Setelah itu beliau kembali dan masih terus saja memotong dan serta menyajikannya, sehingga mereka kenyang dan masih terdapat sisa di belanga itu. Kemudian beliau bersabda kepada istriku, makanlah kamu dan bagi-bagikanlah karena orang-orang sekarang ini sedang ditimpa kelaparan. Muttafaq alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Jabir bercerita, ketika parit tengah digali, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak begitu lapar. Karena itu aku pulang menemui istriku, dan aku bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai makanan? Sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar lapar. Lantas istriku mengeluarkan sebuah kantong yang berisi 1 sya gandum, dan kami juga memiliki seekor kambing jinak. Maka aku pun menyembelih kambing itu, lalu menumbuk gandum. Setelah selesai, aku memasak kambing yang telah aku potong-potong serta aku masukkannya ke dalam belanga. Selanjutnya, aku berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi istriku berkata, jangan mempermalukan aku di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama beliau. Maka perlahan aku menemui beliau dan secara diam-diam aku mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah menyembelih seekor kambing dan sudah memasak 1 sya gandum. Apabila berkenan, silakan engkau dan beberapa orang bersamamu datang. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat suara seraya bersabda, wahai pasukan Khandaq, sesungguhnya Jabir telah membuat hidangan. Marilah kita ke sana bersama-sama. Lebih lanjut beliau SAW bersabda, janganlah sekali-sekali kalian mengangkat belanga kalian dan jangan pula kalian memotong-motong adonan roti itu sehingga aku datang. Aku bergegas kembali ke rumah dan disusul kemudian oleh Nabi SAW beserta para sahabat. Akhirnya aku menemui istriku dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lalu aku katakan, aku telah melakukan apa yang saran kamu katakan tadi. Kemudian aku mengeluarkan adonan tadi. Lantas beliau pun meludahi adonan itu seraya memberkahinya. Setelah itu beliau menuju ke belanga lalu meludahi dan memberkahinya. Maka beliau bersabda kepada kami, panggillah tukang roti dan suruhlah dia membuat roti bersamamu. Ciduklah air dari belanga itu, namun janganlah kamu menurunkan dari tungku. Pada saat itu, mereka semua berjumlah 1.000 orang. Aku bersumpah demi Allah, setiap mereka pasti telah makan hingga akhirnya mereka meninggalkannya dan pulang ke rumah masing-masing. Sedang di dalam belanga tadi masih terdengar air mendidih seperti semula. Bahkan adonan yang dibuat pun masih bisa dibuat roti seperti semula. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Bagaimana susahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat. Bagaimana beliau dikatakan 3 hari tidak ada yang dimakan. Alaihi salatu wassalam. Bukan hanya beliau. Para sahabat juga seperti itu. Dan kondisi beliau bukan sedang rekreasi, camping, mendaki gunung bersenang-senang. Tapi mereka sedang menggali parit yang lebarnya atau yang panjangnya 2.200 meter. Dengan lebar 6 sampai 9
hasta. Itu digali sama para sahabat Nabi. Musuh dalam perjalanan untuk menyerang kota Madinah. Musim dingin yang menyebabkan orang itu cepat lapar. Tapi mereka melewatin semua itu. Karena mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa dunia ini hanya jembatan, hanya tempat sementara, semua bakal ditinggal. Yang akan dibawa oleh seorang tatkala ajal menjemput dia adalah amalan belaka. Itu Nabi, orang yang terindah, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Mereka para sahabat Nabi. Orang-orang yang Allah ridha sama mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Bagaimana kehidupan mereka? Sampai disebutkan kondisi perut mereka. Ada sebagian sahabat yang punya makanan. Tapi makan itu mungkin untuk keluarga mereka. Kalau dikatakan Jabir punya 1 ekor kambing piaraan dia, disembelih sama dia. Namun akhirnya berkah Allah turun. Kembali. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bagaimana istrinya Jabir bin Abdullah. Jabir itu menikah sama janda. Ayah Jabir meninggal dunia ketika perang Uhud. Dia punya adik 7 atau 9 perempuan. Maka Jabir memilih menikah dengan janda. Tapi kita lihat bagaimana istrinya Jabir bin Abdullah begitu patuh dan berkhidmat kepada suaminya. Bagaimana sang istri mengatakan kepada Jabir, la tafdhahna, jangan kau permalukan aku di hadapan Nabi. Maksudnya kalau ternyata makanannya sedikit, ya nggak cukup. Maka Jabir membisikkan kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya makanan itu cukup buat 2 atau 3 orang. Karena Nabi udah kelaparan gitu loh. Harapannya Jabir, Nabi bisa kenyang makan. Maka Nabi SAW setelah bertanya makanannya apa, Nabi berteriak, memanggil orang-orang yang bekerja di Khandaq, yang gali parit itu. Ya ahlal Khandaq, wahai penghuni parit, kata dia. Inna Jabiran qad sana'a su'ran. Jabir udah bikin makanan buat kita. Berapa orang yang makan jamaah? 1000 orang. 1 ekor kambing, 1 sok, anggap 3 kilo atau 2,5 kilo gandum. Dengan anaknya kambing yang gak besar, itu cukup untuk 1000 orang. Itulah berkahnya Nabi SAW. Maka beliau berpesan kepada Jabir bin Abdullah untuk tidak menurunkan itu yang namanya pancinya, yang berisi kuah daging, dan adonan rotinya biarin sampai aku datang. Maka jamaah rahimakumullah, cerita-cerita seperti ini seharusnya memotivasi kita, ya, untuk hidup sederhana. Tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki di terjemahannya. Disebutkan ketika Nabi SAW turun untuk menghancurkan tanah, lapisan tanah yang keras seperti batu yang padas, disebutkan di sini beliau mengambil cangkul, bukan cangkul jemaah, tapi linggis cangkul, ya, seperti yang digambar ini. Itu namanya mi'wal. Soalnya kalau cangkul nggak bisa untuk menghancurkan batu biasanya. Ini namanya mi'wal. Barakallahu fikum. Nah, silahkan dilanjutkan. Hadis 521, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sama dengan cerita hadis Jabir, panjang sekali, dan bagaimana kondisi Nabi SAW bersama para sahabat juga susah. Coba kita baca artinya juga. Barakallahu fikum. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengemukakan, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lemah. Yang aku tahu itu disebabkan oleh rasa lapar. Apakah kamu mempunyai makanan? Ummu Sulaim lantas menjawab, ya punya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa potong roti gandum.
Lalu dia mengambil kerudungnya dan membungkus roti itu dengan sebagian kerudungnya. Dan setelah itu dia memasukkannya ke balik bajuku, sedangkan sisanya diberikan kepadaku. Selanjutnya, dia memintaku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pergi untuk menemui beliau. Dan kudapatkan beliau tengah duduk di masjid bersama beberapa orang. Aku menjumpai mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu diutus oleh Abu Talha? Ya, jawabku. Beliau berkata, apakah untuk makan? Ya, jawabku lagi. Selanjutnya beliau bersabda, bangkitlah kalian semua. Maka mereka pun berangkat, dan aku berjalan di depan mereka hingga akhirnya aku menjumpai Abu Talha dan kuberitahu tentang hal itu. Maka Abu Talha mengatakan, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW telah datang dengan beberapa orang, sedangkan kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk kita berikan kepada mereka. Kemudian Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Abu Talha pun berangkat, hingga akhirnya menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah dan Abu Talha berjalan hingga masuk rumah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah kemari makanan yang akan kamu hidangkan, wahai Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim bersegera membawa roti itu. Maka Rasulullah memerintahkan agar memotong-motongnya dan supaya Ummu Sulaim mengolesinya dengan minyak samin sebagai lauknya. Setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu kepada makanan itu yang dikehendaki oleh Allah. Sesudah itu beliau bersabda, berikan ini masuk kepada 10 orang. Berikan izin masuk kepada 10 orang. Maka dia pun mempersilakan mereka masuk. Lalu mereka makan sampai kenyang. Setelah itu mereka keluar. Beliau bersabda lagi, berikan izin masuk kepada 10 orang lainnya. Maka dia pun mempersilakan mereka. Lalu mereka makan sampai kenyang. Setelah itu mereka keluar. Lantas beliau mengatakan lagi, berikan izin kepada 10 orang. Maka dia mempersilakan mereka masuk. Hingga akhirnya semua orang dapat makan dan merasa kenyang. Orang-orang tadi berjumlah sekitar 70 atau 80 orang. Muttafaq alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, 10 orang kemudian masuk dan 10 orang lainnya keluar, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka melainkan ikut masuk dan makan sampai kenyang. Kemudian dia mengumpulkan makanan itu dan ternyata makanan itu masih seperti sedia kala, sebagaimana saat mereka akan memakan. Dalam riwayat yang lainnya lagi disebutkan, 10 orang demi 10 orang makan secara bergantian, sehingga beliau mempersilakan sejumlah 80 sahabat. Dan setelah itu barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tuan rumah masuk makan, dan mereka masih menyisakan makanan. Riwayat yang lainnya lagi menyebutkan, kemudian mereka masih meninggalkan sisa yang bisa diberikan kepada tetangga-tetangganya. Dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, pada suatu hari aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku menjumpainya dalam keadaan duduk bersama beberapa orang sahabatnya, sedangkan perutnya diikat dengan kain ikatan. Maka aku bertanya kepada beberapa orang sahabat tersebut, mengapa Rasulullah mengikat perutnya? Mereka menjawab, itu beliau lakukan karena lapar. Aku pun segera berangkat menemui Abu Talha, yaitu suami Ummu Sulaim binti Milhan. Lantas kukatakan, wahai ayahku, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah mengikat perutnya dengan kain pengikat. Maka aku tanyakan kepada para sahabat beliau, dan mereka menjawab, itu beliau lakukan karena lapar. Lantas Abu Talha bergegas masuk menemui ibuku, seraya berkata, apakah engkau mempunyai makanan? Ya, punya. Aku mempunyai beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendirian, maka kita bisa mengenyangkan beliau. Akan tetapi, jika beliau datang dengan orang lain, maka makanan ini terlalu sedikit untuk mereka makan. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut di atas secara lengkap. Subhanallah jamaah. Ini cerita mirip dengan yang ada di hadis sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah. Namun di dalam hadis Jabir bin Abdullah itu peristiwa terjadi ketika perang Khandaq, ketika penggalian parit. Tapi kalau ini di hari-hari biasa. 70-80 sahabat yang diundang Nabi SAW, mereka adalah ashabus suffah yang tinggal di masjid, yang mereka nggak punya sandang, pangan, dan papan. Abu Talha ketika dia laporan kepada istrinya,
Dia mengatakan, aku mendengar suara Nabi kok lemah ya. Kayaknya karena lapar. Maka akhirnya Abu Talha minta kepada Ummu Sulaim, tanya apa ada makanan. Di riwayat lain disebutkan Abu Talha ini berangkat ke pasar kerja. Untuk dapat beberapa ya takaran gandum untuk dia bikin roti buat Nabi SAW. Kita tahu Abu Talha ini yang mensodakohkan kebun kurmanya yang di depan Masjid Nabawi. Di situ ada 400 lebih pohon kurma. Di situ ada sumber airnya yang dikenal nama Biruha. Itu disodakohkan. Tapi beliau sendiri hidup sederhana. Bagaimana kemudian menyuruh anak sambungnya, anaknya Ummu Salamah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk bawa roti. Rotinya itu dibungkus kerudung jamaah, supaya dibawa Anas ke Nabi SAW. Tapi malu Anas gitu loh, banyak sahabatnya di sana. Rasulullah SAW ketika melihat Anas, langsung tanya, Arsalaka Abu Talha? Engkau diutus sama Abu Talha? Kata Anas, iya. Ali ta'amin? Karena diundang makan nih. Nah, Anas tidak berani ngomong. Anas. Makanannya itu sedikit gitu loh. Ini yang ada 70-80 sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qumu, ayo berangkat kita semua, berangkat." Anas berangkat duluan. Menjumpai Abu Talha, dia sampaikan cerita itu. Lalu Rasulullah SAW datang dan beliau mengatakan, awalnya Abu Talha yang menyampaikan kepada istrinya sambil mengatakan, ini makanan gak cukup buat Nabi dan mereka, kata dia. Kata Ummu Sulaim, Allahu a'lam, sudah. Allah dan Rasulnya lebih tahu sudah. Nabi ngundang mereka, ini pertanda ada makanan. Maka tatkala Nabi masuk, Nabi mengatakan kepada Ummu Sulaim, halummi ma indaki ya Ummu Sulaim. Ayo, apa yang kau punya ini, kata. Maka disuguhkan, ini yang dimiliki, ini cuma itu udah. Fafutta wa asrat alaih Ummu Sulaim. Maka Nabi SAW memerintahkan agar dipotong-potong rotinya itu. Kemudian ya dikasih lauk ya, supaya lebih nyaman itu roti. Maka Nabi SAW menyuruh masuk 10 orang masuk makan, 10 orang masuk makan, sampai 80. Subhanallah jemaah. Seperti itu kehidupan mereka. Anas bin Malik melihat bagaimana perutnya Nabi itu disabukin ya. Jadi sabuk, kalau kita lihat sabuk buat celana kan kecil. Tapi ada sabuk yang besar, biasanya kain yang digulung-gulung di perut. Itu untuk menahan lapar. Ini mungkin akhir hadis yang berkaitan dengan bab kita, bab hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ana ingin membacakan beberapa ucapan para sahabat tentang kehidupan mereka. Artinya bagaimana sih para sahabat meneladani Rasulullah SAW. Ini cerita Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Dia mengatakan, inna rajulan qala ibni Umar. Pernah ada orang yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, a'mal laka jawarish. Engkau mau aku bikinkan makanan namanya jawarish. Kata Abdullah bin Umar, apa jawarish ini? Kalau ya makanan kalau engkau habis makan kenyang gitu kasih itu biasanya enak gitu loh. Sebagai pembersih perut gitu loh. Biasanya orang kalau makannya banyak atau apa, karena makanan itu jadi enak perutnya. Kata Abdullah bin Umar, ma syabi'tu mundu arba'ati ashhur. Aku tuh nggak pernah kenyang sejak 4 bulan. Kenapa harus makan itu? Aku tuh nggak pernah kenyang sejak 4 bulan. Wa ma dzalika alla akuna lahu wajidan. Bukan karena aku nggak punya uang. Bukan. Walakinnani ahidtu qauman
yashba'una marratan wa yaju'una marratan. Tapi aku pernah hidup bersama kaum yang mereka sesekali kenyang, sesekali lapar. Artinya mereka tidak selalu kenyang. Ini pelajaran buat kita tatkala kita mungkin bisa makan banyak kan. Tapi sekali-kali kau makan dikit. Bukan karena diet. Orang sekarang makan dikit karena diet dia. Tapi mungkin dia enggak. Aku ingin. Karena memang orang kalau makan banyak ya. Sampai ada riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini ceritanya Rabi', muridnya Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'i yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ma syabi'tu mundu 16 sanah illa marratan. Aku nggak pernah kenyang sejak 16 tahun. Sejak 16 tahun. Makannya biasa. Makan kan mengikuti apa yang diajarkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidaklah ada satu wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia. Nggak ada yang lebih buruk daripada perutnya dia. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu makan sekadarnya yang membuat punggungnya jadi tegak. Fa in kana falabud. Kalau harus dia makan, maka sepertiga isinya makanan. Sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ini gaya hidup sehat. Bukan fisiknya doang, psikisnya juga sehat. Imam Syafi'i mengatakan, aku nggak pernah kenyang sejak 16 tahun, kecuali sekali. Kekenyangan makan sampai kenyang. Sampai merasa berat orang biasanya makan kalau sudah kenyang. Fa'adkhaltu yadi fataqayyatuha. Maka aku masukkan tanganku, aku muntahkan. Kenapa beliau melakukan itu? Beliau mengatakan, li'anna syiba' yuthqilul badan. Kenyang itu membuat badan jadi berat. Wa yuqsil qalb. Kekenyangan itu membuat hati jadi keras. Wa yuzilul fitnah. Orang yang kekenyangan jadi nggak pinter. Wa yajlibun naum. Dan mendatangkan tidur. Wa yud'iful ibadah. Dan melemahkan orang dalam beribadah. Orang kalau kenyang itu, Allahu Akbar. Bentar lagi kita akan lihat di bulan Ramadan. Orang-orang yang berbuka sampai kenyang untuk ibadah berat. Untuk tarawih berat. Duduk di tempatnya sampai nggak bisa berdiri. Sampai yang namanya celananya dikendorin, sarungnya dilepas. Kekenyangan. Imam Syafi'i 16 tahun nggak pernah kenyang kecuali sekali. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, aslu kulli khair al-khawf minad dunya. Pokok segala kebaikan itu adalah takut kepada dunia. Miftahud dunya asyiba. Kuncinya dunia itu kekenyangan. Kenyang itu kunci dunia. Orang ingin lagi terus dia. Wa miftahul akhirah al-ju'. Dan kuncinya akhirat itu lapar. Artinya kita disyariatkan puasa, ya hidup biasa-biasa aja. Kemudian Abu Bakar Al-Marwazi mengatakan, sami'tu Bishr bin Harith berkata, aku mendengar Bishr bin Harith berkata, al-ju' yusfil fu'ad. Orang kalau lapar itu hatinya biasanya jernih. Wa yumitul hawa. Hawa nafsunya akan lemah. Makanya orang kalau mau nikah nggak mampu suruh puasa. Wa yurithul ilma daqiq. Dan mewariskan ilmu yang detail. Kemudian ceritanya Imam Ahmad ya, ketika dia berangkat ke Yaman menjumpai Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, di mana Imam Ahmad ini sempat lupa. Ditanya sama dia, kenapa engkau lupa? Katanya dia nggak makan sejak 3 hari. Subhanallah jemaah. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang jelas dalam urusan pakaian, makanan, minuman yang sederhana, secukupnya untuk jaga hati dan membersihkan hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Na'am.
Ustadz, jazakumullah khair atas penyampaian kajian pada pagi hari ini waktu Muscat dan siang hari waktu Indonesia. Sudah masuk alhamdulillah beberapa pertanyaan. Ana akan mulai pertama dari Ukti Nabila dari Muscat. Tafadholi Ukti Nabila untuk unmute dan bertanya kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nam, tafadhali. Ustadz, saya kan ibu rumah tangga, tapi ada usaha kecil-kecilan lah di sini. Nah. Dan saya mau tanya, untuk masalah zakat, itu patokannya tuh bagaimana, Ustadz? Apakah hanya dihitung dari pendapatan kotor atau dari pendapatan bersih, ataukah hanya cukup dengan sedekah saja? Setiap saya dapat rezeki, saya mengeluarkan sedekah, atau bagaimana Ustadz perhitungannya? Siap. Kalau zakat ini kan perhitungannya apakah setahun sekali atau bagaimana? Saya kadang masih bingung karena ada yang bilang, oh zakat nggak perlu karena pemasukannya belum cukup untuk zakat. Omsetnya ibu berapa kira-kira? Saya nggak ngerti. Omsetnya ibu? Hitungannya per bulan? Kotor atau Kotor lah. Nggak mesti Ustadz. Soalnya saya kan pengiriman kargo dari sini ke Indonesia tuh kadang ya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Keuntungan saya juga nggak mesti gitu loh Ustadz. Kadang banyak, kadang sedikit. Siap. Gitu. Perhitungannya bagaimana? Perhitungan Hitung zakatnya. dalam 1 tahun 12 bulan. Iya. Nah. Hitung 1 tahun 12 bulan. Apakah setiap saya kirim barang Tiap itu dapat keuntungan ada gitu ya keuntungan mungkin ya. langsung saya zakat atau iya. Masya Kalau Allah. sedekah insya Allah alhamdulillah saya nggak pernah telat gitu. Tapi untuk zakatnya ini kan saya kan takut Ustadz bagaimana Iya, jangan sampai takutnya kalau kurang saya nggak gitu. keluar. Nah, Iya Masya Allah. betul. Siap kalau itu ibu. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, bicara zakat, kita tahu ada zakat yang rukun Islam. Dimulai dengan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ketika mampu. Zakat ini wajib dan ada ketentuannya. Dikeluarkan dari harta yang khusus. Di waktu yang khusus diberikan kepada satu golongan yang khusus. Itu yang disebut dengan zakat. Zakat ini dikeluarkan dari harta yang berkembang, yang dimiliki secara penuh. Yang kemudian hitungannya sampai kepada nisab dan telah berputar 1 tahun. Kalau tadi dikatakan ibu penanya dia punya usaha, maka penghitungan zakatnya itu adalah di setiap akhir tahun atau bulan tertentu yang uangnya sampai nisab. Umpamanya dia punya uang, dia usaha, alhamdulillah dikatakan modalnya sampai ke nisab. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Kalau anggap harga emas itu 1 juta, berarti 85 juta. Ketika uang ini dia putar, nanti pas tahun yang sama atau bulan yang sama, di bulan Sya'ban tahun depan, dia hitung nih modal dia tadi, soalnya dia mungkin nggak nyewa, nggak apa, tapi beli barang kemudian dikirim seperti itu. Nanti dia lihat duit dia berapa, kemudian barang yang ada apa, ini duit bersama keuntungan, modal bersama keuntungan, lalu barang yang masih ada. Dari sanalah baru dihitung zakatnya. Kalau ternyata dihitung barang dan duit yang ada, modal plus keuntungan itu anggap jadi 200 juta. Maka dikeluarkan dari 200 juta tadi. Ini yang bicara zakat. 2,5%. Dia keluarkan. Ini yang wajib. Kalau ternyata dia setiap dapat uang, dia memang keluarkan dengan niat zakat. Mensegerakan pembayaran zakat. Itu nggak apa-apa. Umpamanya dia dapat rezeki, dia niatkan. Bukan sedekah ya, tapi dia memang niatkan zakat. Dihitung. Sekarang anak keluarkan 1 juta. Nanti bulan depan 1 juta. Nanti di akhir tahun dihitung. Kalau ternyata dia punya uang 200 juta, berarti 200 juta itu zakatnya adalah ya 5 juta. Kalau yang dia keluarkan sudah lebih, alhamdulillah. Kalau ternyata kurang,
Ana baru keluar duit 3 juta, berarti Ana punya utang zakat 2 juta, dikeluarkan. Ini yang wajib. Sisanya itu maka jadi sunnah buat dia sebenarnya. Sehingga penghitungan zakat itu adalah dari jumlah uang yang kita milikin, uang simpanan kita, uang dagangan kita, usaha kita, atau barang dagangan kita yang masih ada, itu dikumpulin baru dihitung. Memang wajibnya itu setiap berputar 1 tahun. Namun zakat itu disegerakan boleh, yang nggak boleh ditunda pembayarannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan ingat diberikan kepada 8 golongan ya. Yang namanya zakat wajib kepada 8 golongan yang sudah disebutkan di surat Taubat ayat 60. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Sentul. Tafadholi untuk Ibu Iin dari Sentul untuk mengambil dan bertanya secara singkat kepada Ustaz. Bismillah. Ustaz, Ana mau nanya dalam hubungannya dengan tema kita tampil sederhana. Ana itu kan ibu-ibu rumah tangga yang dagang online, Ustaz. Pastinya kami berusaha mempromosikan melalui sosial media, status WA, dagangan-dagangan kami yang terutama memang untuk umahat ya Ustadz ya, Ya. baju muslim, baju syar'i seperti itulah. Kami kan berusaha nih Ustadz supaya menarik pembeli gitu Ustadz. Nah, dalam hubungannya dengan bahasan kita hari ini, kok Ana jadi mikir apakah Ana ini membuat umahat ini malah tidak warok, tidak sederhana gitu, Ya. dengan menawarkan dagangan-dagangan itu gitu Ustadz. Gimana itu Ustadz? Siap. Syukran Ustadz. Barakallahu Jazakallah khair. fiki. Naam jamaah. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat untuk bisa memilih ketika dia membeli pakaian, membeli makanan, membeli minuman. Yang dididik itu adalah konsumennya. Yang namanya orang dagang jualan tafadhol. Namanya kita jualan. Kita jualan, kita cari keuntungan. Dan orang-orang itu yang pembelinya inilah yang seharusnya dididik. Kemudian kita udah bahas juga bahwasanya yang namanya berlebih-lebihan itu kadangkala mengikuti kekayaan yang dimiliki. Orang bisa jadi beli baju harga 1 juta itu murah. Karena suaminya punya penghasilan 50 juta sebulan gitu. 1 juta murah buat dia. Tapi ada orang beli harga 200.000 mahal buat dia. Gaji suaminya cuma 2 juta. Maka ini sebenarnya dikembalikan kepada konsumennya. Sehingga tatkala seorang penjual, boleh nggak seorang jualan mobil mewah, baju mewah? Boleh, boleh aja dia jualan. Dia cari keuntungan di sana. Tapi bagaimana konsumennya ini? Itu yang hidup sederhana sehingga tidak berlebih-lebihan. Jadi insya Allah yang dilakukan ibu nggak masalah. Ketika namanya orang jualan barang, dia cari keuntungan di sana. Cuma bagaimana pembelinya ini? Apakah kita perlu mendidik pembelinya itu? Ya nggak ada masalah. Kita kalau punya kawan-kawan yang mau beli baju ini, jangan lupa untuk hidup sederhana gitu ya. Jangan melihat kepada merek ini itu. Insya Allah itu akan lebih mendidik mereka sebenarnya. Tapi untuk orang jualan nggak ada masalah. Dia jual halal kok jualan yang dia jual gitu loh Ibu. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Masih banyak pertanyaan mengenai kesederhanaan. Mungkin kali ini Ana akan persilakan kepada Ukti Mawar. Tafadholi Ukti Mawar ex Muskat untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang namanya Mawar apa nama samaran? Nama saya asli Ustaz. Subhanallah. Soalnya sering kalau baca berita itu sebut saja Mawar nama. Ya, itu sebenarnya saya korban Ustaz digituin. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Iya. Afwan Ustaz izin bertanya, ada titipan pertanyaan mengenai standar kesederhanaan syariah. Itu kan bagi tadi kalangan tertentu misalnya baju harga 1 juta itu tidak masalah gitu Ustaz. Dengan modelnya misalnya ya kalau seleranya ada yang bentuknya sederhana tapi harganya mahal gitu kan Ustaz. Kemudian kalau misalnya seperti itu bagaimana? Gimana? Kita, dia itu sederhana bajunya? Ya bisa jadi kan sederhana modelnya tapi Modelnya. Mereknya nggak sederhana? Iya, tapi mereknya tidak sederhana, harganya juga nggak sederhana gitu. Nah. Tapi dia mampu gitu.
Dan misalnya untuk kepentingan misalnya menyambut Ramadan ini sengaja membeli baju untuk malam-malam Ramadan itu menggunakan baju yang bagus gitu. Masya Allah. Dan juga tadi ya mahal dan bermerek misalnya Ustaz. Itu apakah diperbolehkan dan standar kesederhanaan secara syariah seharusnya bagaimana gitu Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Jadi masalahnya ingat, Nabi tidak mengharamkan orang-orang pakai baju mahal. Enggak. Nabi hanya mengarahkan para sahabatnya agar hidup sederhana. Maka beliau mengatakan al-badhadha minal iman, innal badhadha minal iman. Itu termasuk keimanan. Nggak dosa ya. Jadi kalau ada orang pakai baju mahal, itu nggak dosa. Tinggal sekarang apakah dia termasuk yang berlebih-lebihan atau tidak. Nabi SAW memberikan sebuah arahan. Kul, washrab, walbas, watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarf. Kata Nabi SAW, engkau berpakaianlah, makanlah, minumlah, bersedekahlah dengan dua catatan. Catatannya dua. Syaratnya dua. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ini penting. Jadi berlebih-lebihan tadi melihat kepada pemasukan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau bicara sombong, ya tadi meremehkan orang lain. Maka Nabi SAW menyebutkan kalau ada orang yang meninggalkan pakaian yang mahal, yang mewah, karena dia tawadhu sama Allah SWT. Dia mampu untuk itu. Maka tadi Allah akan memberikan balasan kepada dia. Pada hari kiamat Allah akan persilahkan dia untuk memilih pakaian-pakaian keimanan yang dia maui pada hari kiamat nanti. Sehingga kalau tadi dikatakan orang beli pakaian 1 juta, memang dia bukan mau tampil dengan pakaian, tapi memang enak ya, pakaiannya enak Ustadz, dipakai itu enak, nggak ada masalah, silahkan gitu loh. Jadi benar-benar dia bukan beli merek mungkin, dia beli kenyamanan. Ada orang memang beli kenyamanan, nggak ada masalah. Tadi ketika ada sahabat yang tanya, orang itu kepingin bajunya bagus, ya bagus, nyaman dipakai. Nggak apa-apa, kata Nabi SAW. Nggak terlarang hal itu. Yang penting jangan sombong. Sombong itu meremehkan orang dan menolak kebenaran. Apalagi kalau sekarang beli baju memang bukan untuk manusia, tapi baju untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka lain lagi ceritanya. Bagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau itu kalau lagi mau ngajar hadis Nabi SAW, ya Allah, beliau itu pakai baju yang bagus, pakai surban yang bagus. Beliau peduli dengan penampilannya. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Beliau mengatakan, demi mengagungkan sabda Nabi SAW. Jadi, kembali kepada niat. Kalau tadi bicara sombong, jangan sombong. Kemudian kembali juga kepada kondisi ekonomi kita. Jangan sampai memaksakan diri. Karena ada orang yang beli pakaian itu karena nggak enak sama kawan-kawannya, semuanya pakai kayak gitu ya. Aku masa nggak pakai, malu lah mas. Berapa banyak yang namanya istri menuntut suaminya untuk beli ini beli itu karena malu sama kawan-kawan. Itu yang tidak dibenarkan. Maka mungkin kembali kepada niat dan kondisi ekonomi kita. Semoga kita bisa memahami hal itu ya, berkaitan dengan kesederhanaan ini, tapi meninggalkan sesuatu yang kita mampu, kita pakai bukan karena sombong. Nyaman sebenarnya baju itu, Ustaz. Mobil itu enak sebenarnya, cuma anak milih yang sederhana. Itu lebih utama ya. Bukan berarti nggak boleh ya.